Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Adiwiyata Duta Lingkungan SMP Negeri 10 Sampit ingin memberikan satu pemahaman kepada teman-teman semua tentang lingkungan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keilah, Nama saya Mailan. dan nama saya Rizka. Sebelum itu, kami akan menjelaskan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 10 Sampit. Jadi, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 10 Sampit merupakan suatu aksi kolektif secara sadar dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan suatu ramah lingkungan hidup di sekolah. Selama ini, salah satu permasalahan kita di sekolah adalah sampah yang dibuang secara sembarangan. Hal itu akan memberikan dampak negatif, seperti timbulnya berbagai macam penyakit, pencemaran, dan lain-lain. Jadi, untuk teman-teman semua, kita harus bisa menjaga lingkungan kita dari sampah, termasuk membersihkan ruangan kelas dan lingkungan sekolah kita. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, peduli dan berbudaya lingkungan yang bersih, tidak ada sampah, indah, sehat, dan hijau. Ramah lingkungan artinya tidak merusak lingkungan. Sedangkan peduli lingkungan adalah memperhatikan dan menjaga keadaan lingkungan. Kemudian, berbudaya adalah membiasakan dan terus melanjutkan usaha tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat menerapkan ramah lingkungan, peduli dan berbudaya tersebut melalui cara seperti 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Membuang sampah pada tempat sampah. 3. Memilah-milah sampah. Ada beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi berbagai hal, seperti kotoran hewan dapat dijadikan sebagai sumber gas, dan sampah daun dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya. Sampah ini tidak dapat membusuk dan tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Sampah ini sangat merugikan karena tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Sampah B3 atau sampah bahan beracun dan berbahaya adalah limbah yang mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia dan hewan yang dapat mengakibatkan keracunan, sakit, bahkan kematian. Ada 3 jenis bak sampah yang disediakan di sekolah kita, yaitu yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Bak sampah yang berwarna hijau untuk meletakkan sampah-sampah organik seperti sampah daun, kotoran hewan, dan sisa-sisa makhluk hidup. Bak yang berwarna kuning untuk meletakkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya. Bak sampah yang berwarna merah untuk meletakkan sampah B3 seperti bekas pengharum ruangan, deterjen, pemutih, dan sebagainya. Letakkanlah sampah-sampah tersebut pada tempat sampah yang sesuai. 4. Menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Langkah ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk yang sekali pakai, misalnya produk berbahan plastik. Dengan begitu, timbulnya sampah yang berpotensi merusak lingkungan tentu akan berkurang. Berikut adalah contoh penerapan reduce dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan reduce ini adalah membawa botol minum sendiri dari rumah, sehingga tidak perlu membeli minuman kemasan lagi yang hanya akan menambah sampah plastik. Reuse atau menggunakan kembali. Pada tahap ini, bagaimana cara kita menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai
Dengan begitu, maka sampah yang timbul dan produk-produk tersebut dapat berkurang. Reuse adalah menggunakan kembali. Pada tahap ini, bagaimana cara kita menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai? Dengan begitu, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Berikut ini adalah contoh penerapan reuse dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari reuse adalah menggunakan ember-ember bekas untuk digunakan kembali menjadi pot tanaman atau pot bunga. Recycle atau mendaur ulang. Daur ulang ini merupakan proses mengubah sampah-sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Contoh dari recycle adalah sampah daun yang diubah menjadi pupuk kompos. Dan yang kelima adalah menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar kita. Kita tahu pohon merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pohon melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Pohon juga menyerap karbon dioksida di lingkungan sekitar, di mana kita tahu karbon dioksida termasuk salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Jadi tanamlah pohon agar lingkungan kita segar, asri, hijau, dan lestari. Sudah melakukan langkah-langkah tersebut, maka budayakan langkah-langkah tersebut dengan cara terus melakukan dan melanjutkannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan sekolah adiwiyata yang diharapkan. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada bak sampah, sesuai dengan jenisnya. Tanamlah pohon-pohon dan mari membudayakan prinsip ramah dan peduli lingkungan. 3 mulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan di sekolah. Jumlah jujur. Atur kantor sih mana? Sekolah adalah membuang sampah. Oke yang ibu dulu. Nih, di atas gini. Seperti di bawah nanti sudah ada tulisannya. Itu di bawah. Sama aja.